Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelas KPIE dengan NIM 0101243166. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyampaikan kultum saya pada hari ini. Kemudian salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana dengan syafaat beliau lah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Muhammad Iqbal Muin LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua tentang pentingnya berkata jujur dan larangan berdusta. Dusta adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, Islam sangat melarang perbuatan dusta. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran itu sekiranya kamu mengetahui. Dari ayat ini kita memahami bahwa mencampur adukan kebenaran dan kebohongan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dusta selain merusak hubungan kita dengan makhluk lainnya, dusta juga dapat merusak integritas dan kepercayaan diri kita. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yadhalur rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yadhalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban." Artinya, hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena perbuatan dusta akan membawa kita kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan membawa kepada neraka. Seseorang yang selalu berdusta dan berusaha untuk berdusta akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya berkata jujur dan larangan berdusta, karena kejujuran adalah kunci menuju kebaikan dan surga, sedangkan kebohongan adalah menuju kedurhakaan dan membawa kita kepada neraka. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari perbuatan dusta. Amin 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 ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, tanpa kita sadari pada saat kita berdusta, maka akan banyak menimbulkan dampak negatif terhadap diri kita sendiri. Di antaranya, ketika kita berdusta, maka kita akan menghancurkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Karena kejujuran itu adalah fondasi di setiap hubungan, baik itu hubungan kekeluargaan, persahabatan, maupun pekerjaan. Kemudian, pada saat kita berdusta, maka kita akan membuat dosa lainnya, mengundang dosa lainnya. Mengapa demikian? Pada saat kita berdusta, maka kita akan membuat kebohongan yang baru, membuat kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan sebelumnya, sehingga kita terjerat dalam lingkaran kebohongan yang semakin besar. Nauzubillah. Kemudian pada saat kita berdusta, maka pada saat itu harga diri kita akan turun, karena ketika orang mencap kita sebagai pendusta, maka kita tidak ada harga diri di mata orang lain. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar selalu berkata jujur. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.